Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayulistan Mustafikul Khair. Saya dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang usul al-fiqih, pengertian, fungsi, dan implementasinya. Berikut daftar isinya. Yang pertama, pengertian usul fikih. Yang kedua, tujuan dan fungsi usul fikih. Yang ketiga, implementasi usul fikih. Pengertian. Secara bahasa, usul fikih berasal dari dua buah kata, yaitu usul dan al-fiqh. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata aslun, bermakna sumber, asal, dasar, kaidah, atau fondasi. Sedangkan kata fikih berarti pemahaman. Dengan demikian, secara etimologi, usul fikih artinya dasar-dasar pemahaman. Secara terminologi atau istilah, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar, kaidah, metode yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum syara. Oleh karena itu, usul fikih bisa disimpulkan yaitu ilmu yang membahas tentang metode penggalian dan penetapan hukum Islam. Maka dari itu, dijelaskan tentang dasar, kaidah, dan metode yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Berdasarkan definisinya, maka usul fikih pada hakikatnya menjelaskan tiga hal, yaitu yang pertama, ilmu tentang cara beristimbat atau menggali dan menemukan dalil sebuah hukum. Dalam konsep material, usul fikih adalah hasil dari sistematisasi penalaran yang dipakai oleh para ulama-ulama ketika menetapkan hukum suatu persoalan. Dalam metode ini meliputi kaidah penafsiran terhadap nas, bayani, taklili, dan istislahi. Penetapan makna suatu teks, keumuman atau kekhususannya, hakiki atau majaznya. Penjelasan hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Menjelaskan, memerinci, membatasi, mentaksis, menguatkan, atau menetapkan hukum baru. Dan metode penetapan hukum, ijma', qiyas, istihsan, istislas, istishab, saddus zari'ah, dan urf. Yang kedua, sumber hukum. Adalah sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar penetapan setiap ketetapan fikih. Dalam hal ini, sumber hukum yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Dalam sumber hukum pembahasannya adalah kekatiian atau kepastian dan kezanian, dugaan pasti, petunjuk yang terkandung dalam ayat Al-Quran maupun hadis, menyangkut kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya diijtihadi. Yang ketiga, persyaratan bagi mujtahid, orang yang berijtihad. Persyaratan ini sangatlah penting, yaitu untuk menjamin keakuratan ketetapan hukum yang dihasilkan. Tidak semua orang sanggup dan mampu mengistimbatkan hukum dari sumbernya. Hanya merekalah yang memiliki standar atau kualifikasi tertentu saja yang dapat disebut sebagai seorang mujtahid. Oleh karena itu, wajib ditetapkan persyaratan tentang kemampuan atau kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang tersebut atau mujtahid. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi usul fikih. Tujuan yang hendak dicapai dari ilmu usul fikih ialah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syarak yang terinci agar sampai kepada hukum-hukum syarak yang bersifat damai yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah usul serta bahasannya itu dapat dipahami nas-nas syarat dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan ulama mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu. Memang dengan metode tersebut para ulama telah berhasil merumuskan hukum syara dan telah terjabar secara rinci dalam kitab-kitab fikih. Lantas untuk apa lagi usul fikih atau bagi umat yang datang kemudian? Dalam hal ini ada dua maksud mengetahui usul fikih itu. Yang pertama, bila kita sudah mengetahui metode usul fikih yang dirumuskan ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditentukan hukumnya dalam kitab-kitab fikih terdahulu, maka kita akan dapat mencari jawabannya hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu itu.
kedua, bila kita menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan yang terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu atau ingin merumuskan hukum-hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntunan kondisi yang menghendakinya. Maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Kaji ulang terhadap suatu kaidah atau menemukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama lama dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam ilmu usul fikih. Selanjutnya, yaitu implementasi usul fikih. Implementasi usul fikih bisa dipakai dalam semua bidang. Usul fikih dapat menyelesaikan suatu masalah atau persoalan jika pada saat menggunakan fikih tidak ditemukan solusi. Usul fikih sering digunakan pada bidang ekonomi, politik, bahkan ilmu pengetahuan. Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sudah tentu dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam menggunakan kaidah-kaidah fikih. Penyelesaiannya yang islami dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata. Sudah tentu caranya adalah menggunakan kaidah-kaidah ini. Contohnya seperti surat An-Nisa ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari surat An-Nisa tersebut membahas tentang larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Di dalam Al-Baqarah juga dijelaskan bahwa dan janganlah kalian memakan harta orang lain dengan jalan batil. Dan jangan pula membawa urusan harta kepada hakim agar kalian dapat memakan harta benda orang lain dengan jalan dosa. Padahal kalian mengerti. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya akan ada beberapa orang di antara kalian yang mengambil harta Allah dengan cara yang tidak benar. Waspadalah, pada hari kiamat nanti orang-orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga hadis lain, contohnya, setiap manusia telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kadar rezekinya masing-masing. Bahkan sejak manusia itu belum lahir, sungguh kalian berada dalam perut rahim ibu kalian selama 40 hari. Setelah itu ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Lantas Allah menetapkan 4 hal untuknya, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya dunia. Apakah bahagia ataukah sengsara? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi banyak sekali ayat di Al-Quran dan juga hadis membahas tentang larangan memakan harta dengan jalan yang tidak benar. Jadi semakin banyaknya ayat dan hadis tentang larangan tersebut, maka semakin menguatkan agar manusia tidak terjerumus ke hal-hal yang dimaksud. Sebagai makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kadar rezekinya itu, manusia dilarang memakan atau mengambil harta atau rezeki orang lain secara tidak dibenarkan. Tindakan mencuri, menipu, korupsi, atau yang lainnya yang sama dengan mengambil rezeki orang lain secara tidak benar merupakan perbuatan buruk yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu menggambarkan adanya rasa ketidakbersyukuran terhadap rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.